Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Abdul Fattah dalam sesi Siniar Edukasi, seri kolaborasi dengan aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia DPC atau Cabang Kota Balikpapan. Pemirsa yang budiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah, semoga selalu mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang santai dengan salah satu tokoh atau praktisi pendidikan di Kota Balikpapan yang juga sebagai seorang kepala sekolah, sosok kepala sekolah. Nanti kita akan kenalan dengan beliau yang luar biasa. Kita akan bahas tentang satu fenomena yang sedang hangat, ya, sedang viral, ya, sedang menjadi trending topik dan menjadi bahan obrolan di mana-mana, terutama di ranah kepala sekolah atau pimpinan pendidikan, gitu ya, yaitu tentang peristiwa penamparan yang dilakukan oleh salah seorang kepala sekolah di daerah Jawa Barat, gitu ya, terhadap salah satu anak muridnya. Dan ini kemudian menjadi perbincangan terus hingga saat ini, meskipun di sononya sudah ada solusi atau sudah ada jalan tengah, gitu ya. Namun tentu saja kita tetap harus membidik atau membahas ini dengan baik, menyikapi dengan baik apa garis merah atau benang merahnya. Assalamualaikum Ustadz Sukman, bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Jumat berkah. Jumat berkah. Jadi jauh-jauh datang dari mana? Tritip ya? Ujung Balikpapan Timur. Ujung Balikpapan Timur ya, paling ujung itu sudah hampir perbatasan dengan Samboja. 100 meter lagi Samboja. 100 meter lagi Samboja, yaitu dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Monggo Ustaz, tentu saja pemirsa ini penasaran nih, siapa sosok tamu kita saat ini untuk Siniar Edukasi. Silakan Ustaz mengenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami diberikan nama dari orang tua, satu kata saja nih. Iya. Sukman. Sukman, Ustadz Sukman. Gelarnya Sukman SHI ME. SHI ME ya. Sarjana Hukum Islam, Ya, ME Magister Ekonomi. Siap. Kata orang dikira orang Jawa. Iyalah. Tapi orang tua Bugis. Oh gitu. Sukman belakangnya man itu ya. Kayaknya orang Jawa ya. Terus itu orang tua dulunya asli dari Bone, transmigran di tahun 70-an ke daerah Penajam Pasir Utara. Oh gitu. Alhamdulillah saat ini kami diamanahkan sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Hidayatullah Balikpapan. Dan di sana ada 2 unit pendidikan, Madrasah Sanawiyah Rodayatul Mardia Putra, kemudian Madrasah Aliyah Rodayatul Mardia Putra. Oke. Jadi Ustadz ini kepala sekolah yang mana nih? MTS-nya atau MA-nya nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Atau kita menyebutnya sebagai direktur kali ya? Karena setahu saya ada tuh kepala MTS-nya ada sendiri. Karena ini kurikulum berkelanjutan, Oke. maka dianggap satu kepala sekolah, satu waka kesiswaan, satu waka kurikulum. Oh gitu ya? Dalam satu manajemen, digabungkan manajemennya menjadi satu. Memang kalau sudah lembaga besar seperti Hidayatullah, ya besar seperti Hidayatullah, itu punya sistem sendiri yang udah paten gitu ya. Kita harus belajar ke sana kapan-kapan. Alhamdulillah. Ustadz Sukman ya, hari-harinya mengajar di atau memimpin di kedua madrasah itu ya, baik MTS maupun MA-nya ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Rodiyatam Mardiyah yang putra, karena yang putri ada sendiri. Betul. Gitu. Tapi yang putra putri itu dalam satu lingkungan kampus itu. Ya, satu Cuman beda kampus, tapi berbeda wilayah. Ya, berbeda wilayah. Baik. Nah, Ustadz pasti dengar ya, beberapa hari yang lalu, mungkin 1 bulanan nanti ya, ramai ya, pikiran kita itu seolah tersedot atau tercurah pada kejadian, yaitu ada seorang ibu kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Jawa Barat. Nggak tahu itu kabupaten mana itu ya, Cimarga itu ya.
Kok Jawa Barat ya? Banten gitu ya? Banten. Banten, aduh mohon maaf pemirsa, saya kira Jawa Barat, ternyata Banten. Nah itu menampar satu siswanya karena diduga kuat merokok di dalam lingkungan sekolah. Katanya tapi ada dua versi itu ya. Menurut versi si anak itu nggak begitu kok, kata si ibu dan gurunya, wah apa begitu kok. Nah gitu ya, sehingga kemudian akhirnya rame sampai kemudian dibawa ke atau dimediasi oleh Gubernur Banten ya. Dan dengar-dengar sih sekarang sudah normal kembali. Cuman yang heboh adalah di sana itu sampai 600 lebih siswanya demo mogok belajar gitu ya. Kalau nggak salah sempat 2 hari atau 3 hari itu nggak sekolah mereka gara-gara teman-temannya itu membela atau menunjukkan solidaritas. Iya, solidaritas kepada anak yang merokok tadi. Nah, ini bisa kita lihat dari 3 sisi. Jadi sebenarnya tamparan yang dilakukan oleh sang ibu tadi itu adalah dalam rangka penegakan disiplin, ataukah dia memang melakukan kekerasan fisik kepada anak muridnya, atau lebih tinggi lagi ada krisis kepemimpinan di dalam sekolah itu, bahkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Nah itu coba kita kepingin tahu ini dari Ustadz Sukman, itu pandangannya bagaimana, situasinya awalnya gimana, apa informasi yang saya sampaikan tadi benar gitu ya? Atau ada hal lain yang belum saya sampaikan? Kami kan tahunya ini juga karena lewat terus itu ya, di media sosial, di Facebook atau di Instagram muncul terus itu. Muncul terus ya. Sampai saat ini kan yang setelah selesai dimediasi oleh gubernur kan masih muncul terus. Nah, ini memang tantangan dalam pendidikan ya, kejadian ini yang dihadapi oleh kepala sekolah. Kalau kami baca latar belakangnya memang seperti itu. Di hari Jumat, hari Jumat ya? Hari Jumat seperti itu lagi bersih-bersih, ada informasi anaknya merokok. Nah ini kan juga posisinya kan kalau ada informasi seperti itu ya, tentu diinterogasi dan sebagainya, karena itu kan jelas-jelas kalau di sekolah nggak boleh seperti itu. Penegakan aturan, tentu kepala sekolah bersikap tegas untuk kejadian-kejadian seperti ini. Harus tegas ya. Harus tegas. Karena ini bukan hanya dari sisi aturan memang yang sudah tidak boleh seperti itu, dari sisi kesehatan juga kan sangat nggak kalau di sekolah seperti itu, adabnya juga khususnya seperti itu. Nah, ini agak unik ya, karena kepala sekolah yang menghadapi, tentu ini sudah tahapan, mungkin anak ini seperti ada wakil kesiswaan seharusnya, ya. Ada wali kelas, ada guru BK yang bisa menghadapi anak ini ya. Tetapi ini sudah kepala sekolah, artinya mungkin sisi subjektif kami melihat mungkin ini memang anak ini sudah berat kondisinya, bukan hanya kejadian ini saja, mungkin ada latar belakang sebelumnya sehingga ada kejadian seperti ini lagi, kepala sekolah mengambil alih. Karena kami juga seperti itu ya, kalau ada hal-hal anak-anak pelanggaran itu tidak kami langsung yang menghandle, ada tahapan, nggak langsung Pak. Seperti itu, ada tahapannya. Wali kelas lah dulu menghadapi, mengecek seperti apa. Kalau wali kelas merasa butuh bantuan, ada guru BK, ada juga wakil kesiswaan. Ya, biasanya kalau setelah wakil kesiswaan itu ada laporan-laporan mereka tidak tuntas, butuh keputusan yang lebih kuat, ya baru kepala sekolah turun. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Yang kami lihat ini kan sudah langsung dihadapi kepala sekolah. Bisa saja ada latar belakang lebih mungkin yang tidak terungkap di media ya, seperti apa kondisi anak ini sehingga kepala sekolah yang harus turun tangan. Nah, kalau di mana kepala sekolah itu kan banyak urusan, banyak beban pikiran. Di saat itu harus menghadapi anak seperti itu, ditanya kemudian tidak jujur, ya memang itu menaikkan emosional ya. Iya, betul. Kalau kita lagi pusing, ada urusan inilah, urusan ini, kemudian ada lagi masalah seperti ini yang harusnya bisa selesai, jawab jujur kalau memang iya, kalau enggak ya katakan seperti itu. Tapi ini kan yang ada laporannya dia tidak jujur seperti itu. Nah, sehingga terjadilah
tangan menempel di pipi. Tangan menempel di pipi. Iya. Kalau begini aja enak dulu selalu apa ada nyamuk ya, ada kotoran ya, ada jerawat ya, tapi ternyata plok gitu ya, penamparan. Tapi kemudian kan akhirnya anaknya nggak terima ya. Bahkan di media sosial itu ada yang merekam ketika terjadi perdebatan ya. Antara sang kepala sekolah dan anak itu. Ya kan? Pakai pakai mic lagi ya. Seperti itu. Pakai mic, pakai pengeras, seolah-olah itu pas ada acara apa kok bisa ada mic gitu ya. Jadi si anak itu sepertinya protes, ini kan kekerasan ya gitu ya. Padahal dia udah melakukan pelanggaran merokok, tapi dia kemudian semacam playing victim gitu ya, atau termasuk itu gitu ya. Ini sudah kekerasan, itu kan seharusnya nggak begini dan seterusnya ya. Itu gimana itu Ustadz? Menurut pandangan sampean, apakah ini memang kekerasan dilakukan oleh kepala sekolah tadi, seperti yang yang akunya si anak itu? Sebelum ke situ, ini menarik juga ya, seorang anak SMA berani melakukan provokasi di depan guru-guru di situ, depan kepala sekolahnya, depan murid-murid. Ini berarti sisi anak ini memiliki mental yang kuat. Gitu ya. Jiwa pemimpinnya muncul sebenarnya nih. Iya, mampu berani tampil berbicara di depan orang banyak. Itu kan enggak semua anak-anak bisa memiliki seperti ini. Saya melihat dari sisi itu juga ya. Kemudian sisi yang lain juga, kan dalam penyelesaian masalah itu memang ini bahasanya aib seperti itu Pak ya. Nggak boleh diselesaikan di depan umum. Kalau saya sisi sendiri, ya saya akan pergi dari tempat itu. Kalau mau kita selesaikan, ya masuk ruangan. Jangan di depan murid-murid yang banyak dan sebagainya. Itu kan menjatuhkan wibawa guru juga situ. Nah, saya sisi manajemen penyelesaian masalahnya saya juga lihat ya seperti itu. Oke. Ya. Tapi di sisi yang lain terkait adab dan adab murid kepada guru ini melawan, atau bahasanya tanda kutip ya, melawan karena dia bahasanya mencermai balik guru. Ya, dengan Pak Ibu menyampaikan kata-kata kasar, nggak boleh berlaku keras, sebagainya seperti itu. Iya, dia berani melakukan itu ya. Seperti itu. Jadi kita melihatnya dari sisi, wah hebat anak ini. Punya ada sisi pemimpinan ya. Positifnya, iya Pak. Benar. Tapi kalau ditanya apakah ini kekerasan? Keras Pak. Tapi sebenarnya ibu ini kalau perempuan bersekolahnya menggelus tidak keras, tapi kalau memang mengayunkan, kalau dalam undang-undang ini masuk memang kekerasan. Gitu ya. Kekerasan. Iya. Tapi ibunya mengaku atau membela diri mungkin ya, nggak keras kok. Saya nggak keras kok gitu. Tapi si anak namanya merasa jadi korban itu. Itu keras itu. Oke. Ustadz, ternyata itu ya gambaran awalnya seperti itu yang terjadi. Nah, kita akan ulas nanti apakah memang ini termasuk kekerasan atau memang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ketika berusaha mendisiplinkan pelanggaran yang ada di dalam sekolah. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, terus ikuti channel kami Smart Tara TV, subscribe agar terus bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam sesi atau podcast kami, dan tinggalkan pesan atau komen di kolom yang tersedia. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bapak Abdul Fattah dan narasumber luar biasa kita pada saat ini, yaitu Ustadz Sukman SHIME dari Madrasah Aliyah Rodiyatam Mardiyah. Agak susah. Rodiyatam Mardiyah Hidayatullah. Kalau dari kota ini kira-kira jaraknya 30 km. Ya. Kalau di Google Map tadi 26. Oh, 26 ya. Ke pondok beliau ya sehari-hari belum dinas itu jaraknya 26 sampai 30 km.
Ustadz Sukman, tadi kita udah bahas di segmen pertama ya tentang apa kejadian yang melatar belakangi yang di SMA Negeri 1 Cimarga itu yang penamparan itu. Nah sekarang kita bicara lebih umum gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah pada umumnya kejadian seperti itu bisa saja terjadi ya ketika anak kemudian nekat melakukan pelanggaran, entah itu merokok atau berkelahi atau apapun gitu ya, namanya anak-anak itu ada saja kejadiannya. Nah itu ketika kemudian kita sebagai guru atau bahkan kepala sekolah menghukum mereka secara fisik, itu bisa termasuk apa? Kekerasan yang sekarang dilarang oleh pemerintah, gitu ya, dilarang oleh kementerian. Kekerasan kah? Atau memang kita dalam rangka menegakkan disiplin? Ini dua-duanya menurut saya kok agak susah ini membedakan. Gimana Ustaz pandangannya itu? Antara kekerasan dengan disiplin ya. Iya, ketegasan, kekerasan atau ketegasan gitu ya. Berarti ada tiga variabel. Oh iya, apa aja itu? Ketegasan, ada kekerasan, dan disiplin. Oke. Ketegasan harapannya ingin wujudkan disiplin. Ya. Demikian juga kekerasan agar ingin mendisiplinkan. Tapi berbeda antara ketegasan dengan kekerasan, Pak. Iya. Ya. Kalau keras berarti memang dalam arti memang menyentuh fisik sudah, bisa melukai, membuat sakit. Ya. Kalau tegas mungkin sudah pasti tidak sampai melukai fisik, seperti itu. Misalkan kalau bisa saja sama-sama fisik. Tegas dan keras ini sama-sama bisa dalam bentuk fisik. Sasarannya, objeknya fisik. Misalkan kalau keras, misalkan nampar nih, itu kekerasan. Iya. Menyentuhnya pipi. Karena menyentuh fisik. Fisik ya. Iya. Kalau ketegasan, misalkan suruh push up, ini fisik juga. Push up termasuk fisik. Push up termasuk fisik. Tapi dia tidak melukai ya. Kalau dia dalam batasan jumlah push up yang iya. Kalau push up-nya juga sampai 1000 ya bisa keseleo nih. Ada nggak push up yang edukatif? Ya bisa ya Pak, misalkan di push up olahraga ya. Jumlahnya di apa namanya diperhitungkan misalkan. Tapi itu sudah menyentuh teguran untuk anak. Oh saya ini salah menyentuh. Oh saya harus disiplin dengan ketegasan seperti itu. Kalau kekerasan ini bisa saja dia kalau anak ini mentalnya masih biasa-biasa saja, mungkin dia langsung tertegur. Tapi kalau dia background anak ini sudah keras, kehidupannya juga di rumah atau lingkungan luarnya itu sudah terbiasa dengan kekerasan, pusat tidak bisa. Percuma. Wah, saya kelahi di luar. Bukan hanya tinju, saya bawa misalkan kalau di Jawa itu kayak celurit panjang seperti itu. Memang ini tantangan ya. Seperti apa menyikapinya, apakah ketegasan atau kekerasan untuk mendisiplinkan. Ini beban tersendiri untuk para guru seperti itu. Iya. Wah, ini memang saya juga sebagai pendidik ya, itu juga kadang merasa repot gitu ya. Kadang anak nakalnya bukan main, tapi kan kita nggak boleh gitu, tangan kita udah bergetar atau udah begini gitu ya. Aduh kayak apa? Tapi kan harus kita kita simpan rapat-rapat tuh keinginan untuk menghukum atau menyentuh mereka ya. Nah sekarang itu masalahnya zamannya sekolah ramah anak. Sekolah ramah. Ya dengar-dengar kan sekolah-sekolah itu semuanya harus menuju ke situ, menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu tujuannya diantaranya adalah tidak ada hukuman fisik ya. Tidak ada hukuman fisik di situ. Karena itu akhirnya dianggap melanggar hak asasi manusia ya, ketika kemudian terjadi kekerasan, termasuk keliling lapangan, hukuman keliling lapangan atau nimba air, membersihkan kloset kamar mandi. Nah itu tidak diperbolehkan lagi. Padahal dulu ketika kita di sekolah mungkin hukuman-hukuman itu
wajar Biasa, terjadi. wajar saja. Saya masih ingat ketika saya SD dulu, ada teman saya yang nakalnya luar biasa. Aduh, itu habis penggaris kayu berapa aja itu, Ya. berapa batang itu patah oleh gurunya, dipukulkan ke kakinya. Nah, sekarang yang kayak gitu sudah haram dalam tanda kutip. Nah, ini gimana Ustaz? Kalau menyikapi seperti itu, apakah memang kita harus ngikuti zamannya kayak gitu? Harus, yes, anak-anak harus kita perlakukan seperti raja akhirnya. Ini dengan kondisi zaman sekarang, anak-anak melek teknologi dengan mental yang bervariasi, ini memang tantangan tersendiri ya, seperti apa kita menyikapinya. Iya. Tidak dikerasi, dikerasi atau tidak ditegasi, anak-anak tidak berubah, bahkan saking guru mungkin sudah nggak mau terbebani mau melakukan ketegasan apa tidak, ya cuek karikirnya, nggak mau melihat lagi seperti itu. Nggak peduli lagi. Nggak peduli lagi. Wah, kawan itu. Agar dia nggak perlu terbebani ya, seperti itu. Nah, terkait tadi kita kan sudah sekolah-sekolah ramah anak, termasuk kami di sana Madrasah Aliyah Proletar Mardia ini sudah juga menerapkan sekolah ramah anak. Ya, seperti itu. Tidak boleh ada kekerasan fisik. Fisik nggak boleh ya. Tapi namanya sanksi fisik masih ada kita berikan. Contohnya seperti apa sanksi fisik? Misalkan dia ada parit yang tersumbat, Ya. kita kasih cangkul, tolong dibersihkan. Oh. Sanksi fisiknya seperti itu. Ada rumput di taman-taman, tolong bersihkan ini ya, jarak 5 meter ini harus bersih rumputnya. Gitu ya. Jadi kita sanksi fisiknya itu dengan amal soleh. Saudara. Sanksi fisiknya diganti dengan amal soleh, Amal soleh. tapi juga fisik gitu ya. Fisik seperti itu. Tapi tidak melukai, tidak melukai. menyakiti. Ya. Ya, dia cuma beramal soleh. Beramal soleh. Ya, ya, ya. Selain dia dia menyadari bahwa dia salah, dia juga di sisi yang lain hubungan dengan Allah, dia dapat pahala. Seperti itu. Iya juga. Ya. Tapi anak yang didapat hukuman seperti itu, sanksi kayak begitu, itu ikhlas saja dia. Ikhlas, enggak mau ikhlas. Kan keikhlasan nggak bisa dilihat ini Pak ya. Oh, gitu ya? Pokoknya selesaikan ini, selesaikan bersihkan paritnya, selesaikan cabut rumputnya, Ya. bersihkan WC, silakan. Ya seperti itu. Tapi sebelum dikasih tugas seperti itu, hukuman dan tanda kutip, itu kan dijelaskan dulu ke anaknya. Iya. Kamu telah melakukan pelanggaran ini, Iya. maka kamu dapat sanksi begini. Itu dijelaskan juga nggak? Apa tujuannya? Apa hubungannya Pak? Saya kan melanggar, misalnya nyontek, tapi kenapa saya kok malah dihukum bersihkan parit? Apa hubungannya? Ya, kalau memang kita memberikan sanksi, kita memang diskusi dulu. Di bagian kami itu ada BK atau kesiswaan, memang memperdalam masalah yang ada. Seperti itu. Kalau sudah fix kronologi dan sebagainya, dia mengakui kesalahan, ya, dia mau kita langsung kembali ke buku aturan yang dimiliki sekolah. Ada peraturannya ya. Ini pelanggaran A, ini B, C, ini sanksinya. Siap ya? Oh siap. Karena kita sudah selesai duluan, selesai diskusi masalahnya seperti itu. Kemudian bukan hanya sanksi fisik yang kami terapkan di sana, ada pembinaan mental Pak. Pembinaan mental, misalkan kalau dia pelanggaran ini menulis Al-Quran berapa lembar. Oh iya. Ya, seperti itu. Walaupun sempat viral dulu juga ini ya. Ada juga. Kayak apa viralnya? Di daerah mana itu viral ya? Ya apa itu? Tidak terima dengan menulis Al-Quran yang terlalu banyak seperti itu. Tidak terima dia ya? Tidak terima. Tapi alhamdulillah kami di sana terapkan begitu. Selain penggunaan sanksi fisik, ada juga pembinaan mental dengan menulis Al-Quran. Ada juga minimal mengucapkan istighfar kalau dia salahnya ringan seperti itu ya. Iya. Berjenjang lah. Pernah nggak ada kejadian siswa udah ditawari hukumannya, dijelaskan hukumannya ini loh hukumannya, terus dia menolak? Dia mungkin merasa antara benar, nggak melakukan kesalahan, jadi dia masih terus saja membela diri. Ya pernah ada seperti itu juga. Itu ya. Makanya kami itu kami melibatkan guru konseling, guru BK ini, karena dia lebih menyentuh ya, lebih mendalami karakter anak dan sebagainya. Kami juga kalau sudah selesai di situ belum ya kami hubungi orang tua, meminta keterlibatan orang tua, menyampaikan bahwa Ananda ini
pelanggarannya seperti ini, sanksinya seperti ini. Mohon dikuatkan terkait untuk pelaksanaan sanksinya. Kami komunikasikan dengan orang tua juga. Jadi sementara anaknya dikembalikan ke orang tua. Ya. Pulangkan dulu ya. Kalau tergantung Pak jenis pelanggarannya ya, Iya. masalahnya seperti apa. Ada yang kami sepekan dulu ya di rumah pembinaan dengan orang tua. Nanti di rumah tetap menghafal Al-Quran, bantu-bantu orang tua. Yes. Senang tuh. Iya betul. Minggu. Tapi orang tua yang di rumah yang Iya, stres banget. Ampun gitu ya. Anak saya pulang ke rumah. Waktunya mondok malah. Iya. Akan pasti ada ini ya Ustadz ya, buku panduan akademik atau buku peraturan. Iya. Yang isinya apa macam-macam pelanggaran, lalu sanksinya apa Pasal-pasalnya aja. sudah lengkap. Pasal-pasalnya gitu ya. Itu anak-anak kan tahu ya. Iya. Sudah dijelaskan mungkin pada saat apa namanya MPLS Iya. ya, dijelaskan itu. Nah, apakah peraturan-peraturan seperti itu yang pasti pasalnya banyak, Iya. itu tidak justru menakut-nakuti anak? Sanksinya macam tuh sampai ke pemberhentian, ya, pemberhentian dari sekolah, drop out, gitu ya. Menurut Ustadz, apakah peraturan yang macam-macam itu bahkan banyak itu tujuannya untuk menakut-nakuti siswa atau ada tujuan yang lain? Tentu tujuannya agar memang anak-anak ini bisa melalui pendidikan ini dengan baik seperti itu. Kalau kita juga sebutkan misalkan ada sebab akibat atau ada penghargaan, ada sanksi. Kalau dalam Islam basyiron wa naziron, beri kabar gembira kalau dia berprestasi, beri peringatan kalau dia melakukan pelanggaran. Betul. Ya, memang dia dalam kehidupan ini seperti itu ya. Ada kabar gembira kalau kita berprestasi. Kalau kita salah ya kita harus terima akibatnya seperti itu. Jadi reward dan punishment. Ya, reward dan punishment seperti itu. Ini saya rasa bukan membuat anak-anak merasa takut, tapi lebih tertantang untuk bagaimana ternyata kehidupan ini seperti ini. Kalau kita serius belajar, ini loh kita dapatkan. Tetapi kalau kita keluar jalur dari sistem yang seharusnya, misalkan melanggar, ini loh berat. Kemudian kita gambarkan di akhirat seperti itu juga. Iya. Jadi tidak membuat anak-anak takut, ya. Tapi lebih menggambarkan lebih jauh bahwa apa-apa yang kita lakukan itu semua ada dipertanggungjawabkannya. Ada yang kita dapatkan. Kalau buruk ya dapat buruknya, kalau baik kita dapat baiknya. Seperti itu. Nah, boleh nggak Ustadz, guru itu melihat ada siswanya melakukan kenakalan, ditegur kan? Nah, negurnya itu apakah harus dengan ramah atau marah? Ramah X versus marah gitu ya. Kalau melihat anak-anak pelanggaran, kemudian kita di awal sudah itu marah, itu kalau dalam marah itu kan logika kita hilang ya, akal kita itu Ketika kita marah logika hilang. Nggak bisa berpikir bagus, nggak bisa berpikir teratur lagi. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak ditegur secara marah, itu sudah, saya harus bohong, saya harus bagaimana ini agar terselamat dari kemarahan guru ini. Nah, berbeda kalau kita tegur dengan ramah, kita juga tenang, napas tenang, pikiran juga tenang juga, hati juga tenang. Kalau dalam keadaan tenang, anak-anak itu memberi jawaban apa, dia juga akan jujur. Kalaupun berbohong, kita nggak mungkin langsung keluar jurusnya. Iya, kalau kita tenang Pak ya. Tapi kalau sudah tidak tenang, anak-anak ini kita tahu betul dia melanggar, kemudian tidak jujur, itu bisa semakin berat kita menahan kaki atau menahan tangan ini. Gitu Kalau ya. tidak tenang. Ya. Tapi menegur yang ramah itu gimana sih? Ya minimal senyum Pak. Misalnya nih ya, ada anak yang pura-pura ke kamar mandi, ke toilet. Izinlah kepada gurunya yang lagi ngajar. Ternyata dia nggak ke toilet, dia tuh ke warung, malah makan. Wah, ketahuan oleh guru. Nah, wali kelasnya lah, atau guru BK itu. Nah, itu gimana menegur yang ramah itu? Ini teknis sekali ini bertanya maaf. Tapi kalau anak-anak seperti ini,
yang langsung ketahuan salahnya ya. Iya. Misalkan waktu belajar dia ke kantin, Mm-mm. bilangnya ke WC padahal dia ke kantin. Iya. Yang seperti ini kita tidak perlu banyak berkata-kata, Pak. Oh, ya? Mereka itu langsung tahu salah sudah. Iya. Ya. Misalkan Agus kok di kantin, itu langsung salah sudah dia itu. Iya. Ya, itu nggak perlu kita terlalu nggak perlu terlalu panjang lebar, Pak. Mau diinterogasi dan sebagainya nggak perlu sudah itu. Seperti itu. Karena sudah ada peraturannya tadi. Ada peraturannya tadi. Misalkan kalau kita punya aturan karena kita nggak lagi ngajar itu, ya tinggal hubungi yang ngajar di kelas agar kita nggak banyak pikiran kita terkuras di situ ya. Oh iya. Tolong di Alfa nih, dia lagi kesini harusnya masuk kelas ternyata selesai masalah. Dikembalikan ke guru yang Iya, yang ngajar seperti itu. Saya kira yang ramah, menegur yang ramah itu kita ikut ke kantin itu kan. Ya. Kamu kenapa kok di sini gitu loh. Kan ini waktunya pelajaran, ngapain kamu kok malah makan? Ada apa itu? Ini Ustaz, saya belum sarapan, saya kelaparan itu. Tadi saya ke kamar mandi Pak, tapi setelah itu saya tergoda untuk makan bakso di kantin. Saya kira itu yang menegur dengan ramah. Ya sudah, ayo kita makan bareng. Itu ramah, Pak. Tapi bisa ujungnya keras itu, Pak. Hah? Gimana maksudnya? Iya. Dia bisa lapar. Baru kita lihat misalkan dapat informasi, misalkan kami boarding nih. Oh, semua dapat jus ada jatah makan. Kok dia enggak makan? Bohong ya? Baru dia, enggak saya. Waduh, itu buat malah Pak. Malah merembet kemana-mana. Iya, merembet kemana-mana. Ini kan sudah jelas kalau aturannya misalkan dia ke kelas, kemudian dia kantin, ya sudah di Alfa langsung saja. Ya, Biar tidak merembet kemana-mana. Iya. Pemirsa, itu pengalaman dari Ustaz Sukman. Ya, itu mungkin beda-beda ya. Iya, tentu kita sebagai pendidik, guru kah atau kepala sekolah itu pasti memiliki resep masing-masing, karena peraturan di setiap sekolah ada yang sifatnya umum sama setiap sekolah, ada juga yang spesifik atau khusus di sekolah itu. Kita break dulu, jeda yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa. Alhamdulillah, jumpa lagi, kita lanjut lagi pemirsa bersama sesi Siniar Edukasi seri kolaborasi dengan Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Sukman SHI ME dari Madrasah Aliyah Rodiyatam Mardiyah Putra yang masih menyusulkan diri. Ya, beliau adalah kepala madrasah di sana dan sudah membagikan resep-resep atau pengalaman beliau ketika menjalankan kepemimpinan di sekolahnya. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita dengan beliau. Ustadz Sukman, ini menarik sekali gitu ya. Kalau saya melihat kasus yang di Cimarga itu, SMA Negeri 1 Cimarga, kepala sekolahnya ngaplok atau ngampleng menampar anak didiknya, itu bukan hanya dia melakukan kekerasan yang dilarang dalam prinsip sekolah ramah anak atau prinsip hukum ya, itu dilarang, tetapi menurut saya terjadi krisis kepemimpinan di sana gitu. Mungkin sang ibu itu ya apa gitu ya, jarang masuk kah atau apa yang kemudian akhirnya tidak terlalu dihormati, apalagi ketika kemudian si anak yang jadi korban dalam tanda kutip itu berani itu ya menyampaikan kritikannya langsung di depan publik, di depan teman-temannya terhadap kepala sekolah itu. Jadi apakah ini memang zamannya krisis kepemimpinan ini, ataukah sikap dari ibu tadi itu adalah cerminan dari ada suatu masalah besar yang ada di sekolah tersebut terkait dengan kepemimpinannya? Gimana kacamata Ustadz melihat hal yang seperti ini? Kalau melihat ini kita balik lagi tadi ya, ketika kejadian di lapangan tersebut,
ketika penanganan masalah ya, penyelesaian masalah. Dari hal ini kami melihat memang sudah nggak tepat seorang pemimpin menyelesaikan masalah itu pelanggaran atau aib di depan umum mau dituntaskan di situ. Nah, ini mungkin juga kesalahan teknis dalam penyelesaiannya ini. Kesalahan teknis ya. Ya, seharusnya ya di ruang BK atau di ruang kepala sekolah untuk penyelesaian masalahnya seperti itu. Kemudian juga yang tadi kami lihat juga entah bagaimana manajemen di sana ya. Ini sudah kepala sekolah, padahal apakah tahapannya sudah berjalan atau tidak? Ada di BK, ada wali kelas, ada juga wakil kesiswaan. Ya, seperti apa tahapan yang berjalan di sana? Ini karena bagian dari kepemimpinan kepala sekolah melibatkan tim di bawahnya. Ya, seperti itu. Karena juga memang kepala sekolah kan dengan berbagai banyaknya urusan, tuntutan untuk berinovasi, ya kalau dihadapkan terus menghadapi pelanggaran-pelanggaran kan terkuras energi dan pikirannya. Iya. Ya, ini mungkin dari sisi yang lain juga perlu dipelajari, tapi dari sisi subjektivitas kita, ya ini kan kepala sekolah yang menghadapi, ya seperti apa tim yang melibatkan. Kemudian juga dari kami lihat ini kan 630 anak-anak langsung mogok sekolah dengan seperti apa ini menarik sosok anak ini, seperti apa backgroundnya, apakah dia berprestasi, apakah dia ketua OSIS atau seperti apa? Maksudnya provokatornya itu ya? Provokatornya anak ini kan yang bisa mempengaruhi kan dengan 630 tidak sangat banyak ya. Kenapa dia bisa mempengaruhi seperti itu? Kok dia bisa ya menghubungi semua siswa dalam dalam waktu cepat itu ya? Cepat. Kami lihat ini kan mungkin ada sisi seperti apa kepala sekolah tersebut selama ini juga bisa jadi pemicu. Kalau memang selama ini juga memang ada tindakan-tindakan yang memang tidak disetujui oleh murid tersebut. Karena kepala sekolah kalau dicintai, walaupun diajak kita mau sekolah, gara-gara kepala sekolah enggak, kepala saya ini seperti ini loh saya taunya. Iya juga sih. Kita lihatnya seperti itu. Bagaimana seorang murid yang enggak terlalu ganteng juga ini. Kita enggak tahu prestasinya seperti apa ya, tapi fisiknya mempengaruhi. Berarti ada pemicu-pemicu yang lain. Kalau kami lihat ya, seperti apa selama ini kepala sekolah tersebut berinteraksi dengan anak-anaknya. Iya. Kalau dia memiliki keteladanan, kalau memiliki kedekatan emosional dengan murid, ya mungkin ketika di lapangan tersebut dia sekali ambil itu mic, kami minta seluruh murid untuk masuk kelas dengan harap seperti itu, masuk kelas itu. Kalau dia memiliki kepemimpinan yang kuat, punya kedekatan emosional dengan anak-anak, ini kan semua teriak tuh di belakang mendukung anak ini. Nah, ini bisa dilihat juga mungkin dari sisi yang lain ya, seperti apa perjalanan ibu kepala sekolah ini selama ini. Karena ini bisa jadi pemicu kuat juga. Karena masa satu orang bisa mempengaruhi 630 anak tidak sekolah 3 hari. Itu orang tua masing-masing ada 2 orang. Lalu dikali berapa itu yang mendukung anak ini ya? 3 hari. Kalau dikali 2 orang tuanya, 1.200. Semuanya terpengaruh ya, seperti itu. Bagaimana juga guru-guru yang selama ini kan muncul juga saya kurang agak lupa sedikit statement guru yang lainnya. Memang akan adanya, memang guru kepala sekolah ini seperti ini. Ya, bagaimana guru-guru yang lain juga mensupport guru ini. Ya, seperti itu. Ya, itu yang kami lihat. Memang kalau dari sisi hal ini, sisi yang lain juga memang ada khilafan juga ya kepala sekolah terjerumus. Ya, selain memang ini takdirnya dia menghadapi, ya, pasti ya. Ya, tidak bisa dihindari ya. Ya mungkin ada pelajaran yang mungkin bisa diambil oleh ibu kepala sekolah. Itu jadi bahan refleksi ya, mungkin ya. Ya kita juga berkaca pada diri sendiri gitu ya. Dengar peristiwa kayak begini, ibu itu mengalami hal kayak gitu, kita jadi berkaca gitu ya. Betul sekali. Gimana saya itu ya? Ya tentu kita nggak ingin itu terjadi di sekolah kita ya. Tapi kan sebagai kepala sekolah, gimana dong? Saya sudah melakukan apa gitu ya? Apakah saya cukup dekat dengan anak-anak, atau saya itu pendekatannya selalu kekuasaan, nggak mau tahu, atau kemudian kita nggak bisa jadi teladan yang baik? Akhirnya itulah resiko yang terjadi kayak begitu. Meledak ya. Iya. Jadi
murid saja bisa melawan gitu ya. Bahkan menurut saya dengan mogok belajar 2 hari atau 3 hari itu sudah jadi bentuk perlawanan ya, bentuk perlawanan murid kepada kepala sekolah tadi gitu. Kok yuk kuat gitu loh, wah pengaruhnya si anak itu atau bahkan provokatornya gitu ya. Kemudian posisi guru-guru yang lain gimana gitu ya. Aduh, luar biasa. Nah, ini tentu nanti kita jadikan sebagai bahan refleksi kita ya Ustaz ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kepala sekolah itu bersikap? Ya, apakah kedisiplinan itu harus kita tunjukkan mulai dari diri sendiri sebagai kepala sekolah, baru kemudian mendisiplinkan mereka, atau mereka dulu disiplin baru kita santai-santai aja. Gitu. Jadi seperti apa keteladanan yang harus kita tunjukkan sebagai seorang kepala sekolah, gitu Ustaz. Nah, kita break dulu pemirsa. Kita ikuti jeda yang satu ini sebelum nanti kita masuk ke sesi apa yang menjadi tugas kita di sekolah sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Jangan kemana-mana. Pemirsa, jumpa lagi, lanjut lagi bersama saya dan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Sukman dari MARM Putra. Saya singkat aja. Itu lebih mudah. Dari Hidayatullah. Gitu. Pemirsa, tadi kita udah melalui 3 segmen ya. Segmen yang pertama tadi kita udah pelajari situasinya bahwa telah terjadi kekerasan atau penamparan terhadap salah satu siswa yang merokok ya, kedapatan merokok di sebuah sekolah negeri di SMA negeri di daerah Banten. Kemudian di segmen yang kedua tadi kita sudah membahas tentang apa tantangan kita sebagai seorang kepala sekolah, dan segmen yang ketiga tadi kita udah bahas aksi-aksi apa aja yang perlu kita lakukan sebagai kepala sekolah. Nah, sekarang kita berada di segmen terakhir pemirsa. Ustadz, kita berada di segmen yang keempat. Sebelum kita buat refleksi atau kesimpulan ya, konklusi dari ngobrolan kita saat ini, saya kepingin dengar juga nih dalam pandangan agama ya, dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Islam itu bagaimana terkait dengan kekerasan dan ketegasan dalam mendidik ini. Gitu. Kalau dari sisi hukum kayaknya kita sudah gitu ya. Tapi dari sisi syariat ya, dari sisi agama ini bagaimana pandangannya? Iya. Kalau terkait hal ini ada hadis ya yang sering orang jadikan acuan. Hadis terkait itu kalau anaknya umur 7 tahun disuruh perintahkan sholat. Ya. Ketika umur 10 tahun fatribuhu, pukullah mereka. Pukul ya. Nah, ini orang memanai langsung pukulan fisik. Nah, padahal kata doroba di sini kami langsung cek juga ini ya. Pelajari apa sih, masa benar nggak ini memukul fisik? Ternyata kata doroba ini Allah beberapa ayat itu memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Oke. Seperti itu. Misalkan di surah Ibrahim ayat 25, wa yatribul amsal wa yatribullahul amsal linnasi la'allahum yatazakkarun. Allah memberikan contoh kepada manusia agar mereka berpikir. Nah, di sini doroba di sini bukan artinya memukul, tapi makna di sini adalah memberikan contoh. Oh, gitu. Seperti itu. Kemudian di ayat yang lain juga wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana. Ditimpa mereka dengan kehinaan dan kenistaan. Dipukul dengan kenistaan dan kehinaan gitu ya problemnya ya. Di sini maknanya juga ditimpa, tapi secara maknawi bukan dengan kekerasan. Ya, seperti itu. Dari hal ini kalau umur anak 10 tahun itu kan lebih cocoknya diberikan keteladanan. Oke. Ya, lebih, jadi makna yang kita bisa ambil di sini adalah memberikan contoh, bukan dipukul seperti itu. Ya, walaupun kalau ada mungkin nanti yang memukul bukan kekerasan fisik seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dalam Islam memang kami lihat memang tidak ada
belum tidak ketemu juga memang yang mendukung yang namanya kekerasan fisik seperti ini, kayak ditampar, ditinju dan sebagainya. Ini juga didukung oleh di surah Al-Imran ayat 159, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Kalau kita bersikap keras dan hati keras, lang faddu min khalik, mereka akan berpaling dari kita, nggak peduli. Betul. Jadi kekerasan ini bukan ujungnya bukan kedekatan, bukan kedekatan emosional, tapi orang-orang sekitar kita, orang kita kerasi itu kan berpaling dari kita. Justru memberontak dia. Justru memberontak. Ya mungkin seperti ini. Dia memberontak seperti itu. Ini kami lihatnya kalau dalam Islam memang juga sudah relevan dengan aturan ini, merujuk kepada Islam, sesuai dengan keislaman, bahwa tidak betul, boleh, tidak ada namanya kekerasan seperti ini. Iya. Ini kami lihat. Wah, menarik sekali itu ya. Selama ini kita memahaminya kok nggak kayak begitu ya. Ternyata setelah dipelajari, ditelisik, tafsirnya bisa juga seperti itu, Masya Allah. Jadi kita jadi tambah nih bahan refleksi gitu ya. Wah, ternyata kita sebagai pimpinan di sekolah, sebagai kepala sekolah harus betul-betul memperhatikan ya apa yang terjadi di luar kita, tanpa menunggu kejadian serupa terjadi di sekolah kita, tapi kita juga bisa jadikan apa kejadian di luar itu menjadi bahan renungan atau pembelajaran bagi kita. Nah, Ustadz, kita coba refleksi diri gitu ya. Sudahkah selama ini, pemirsa, terutama yang kepala sekolah ya, sudahkah selama ini kita memberikan keteladanan kepada anak didik kita, lalu memunculkan kedekatan ya secara emosional, ya secara spiritual kepada anak-anak kita, karena itu yang akan membuat mereka menjadi dekat dengan kita, sayang pada kita, dan hormat kepada kita. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecintaan atau rasa kasih sayang. Menurut Ustadz gimana nih? Refleksi ayo kita ini. Refleksi diri ya. Terkait kalau kita merefleksi keteladanan, memang ini senjata paling ampuh untuk gitu ya? Kita mengajak anak-anak kita ini juga melakukan kebaikan. Karena memang bukan kata-kata yang berbicara, tetapi tindakan nyata, nilai yang tersampaikan. Betul. Ya, seperti itu lebih kuat pengaruhnya daripada kita berbusa-busa, habis suara, ngomong sana sini, sampaikan aturannya seperti ini, referensinya seperti ini, kemudian tidak diikuti dengan keteladanan, nonsen, nggak ada hasil. Percuma ya. Bahkan bukan hanya percuma, kita juga mendapatkan cap stigma dari anak-anak, seperti hanya di mulut, dalam realita tidak berjalan. Terkait hal ini memang hal-hal sederhana dalam kita di sekolah, kita bisa perlihatkan ya, kepala sekolah hadir duluan di sekolah. Ya, kalau kita memerintahkan mereka untuk senyum dan salam, ya kita salam duluan. Ya, salam duluan. Jangan sampai kita papasan dengan anak didik kita, nggak salam, senyum nggak ada. Ya, tuntutan dari kita kepala sekolah, seberat apa beban pikiran, seberat apa masalah, ya ketemu anak-anak ya senyum. Iya sih. Ya, seperti itu. Salam. Ya. Nah, ini mungkin hal-hal keseharian kita. Misalkan kalau kita anak-anak minta nggak boleh nih makan berdiri, kalau kita dalam suatu kegiatan atau apa lagi makan, ya kita contohkan. Ini memang terbangun dari kebiasaan ya. Betul. Bukan hanya di depan anak murid, ketika kita di rumah lah atau kemana, walaupun ada anak murid ya kita hidup dengan keteladanan itu. Hidup dengan keteladanan. Ya, seperti itu. Karena berat kalau hanya ketika di lingkup sekolah. Ya. Iya, benar. Seperti itu kalau hanya mau salam hanya lingkup sekolah, mau makan duduk hanya lingkup sekolah. Loh, anak-anak kita di mana-mana ini. Iya benar. Akan memberatkan diri kita. Tapi kalau kita hidup dengan keteladanan, itu alami. Orang anak-anak kan melihat juga, oh ini memang keseharian bapak guru ini seperti ini, keseharian ibu guru ini seperti ini, seperti itu. Kan kami di sana boarding Pak ya. Iya. Boarding.
di masjid ya kita memang harus teladan, hadir berjamaah. Kalau kita minta baca Al-Quran, ya kita memang hadir di masjid baca Al-Quran, berhalaqah Quran. Iya. Ya, seperti itu. Sehari-hari kita bertemu di aktivitas kalau di sana ya Pak ya, karena kami rumah-rumah guru kan di rumah dinas, Iya. di lingkup dekat sekolah juga. Oh iya Ya seperti keseharian kita main bola bersama, Oh. ya, amal soleh bersama. Nah, kita yang di sana kan setiap hari Ahad ini ada amal soleh. Semua guru, semua santri amal soleh. Loh kalau kita nggak hadir amal soleh, ya gimana memberikan keteladanan? Amal soleh itu maksudnya kerja bakti itu? Kerja bakti Oh, seperti oke. itu. Seluruh warga pesantren Hidayatullah misalkan hari Ahad rutin itu biasanya Iya, Pak. iya. Ya. Wah, menarik sekali ini. Bisa di Stabilo itu pemirsa ya. Stabilo ya. Kepala sekolah harus hidup dalam keteladanan, bukan hanya kekuasaan. Nah, terima kasih Ustadz untuk refleksinya yang luar biasa. Ya, mungkin ada kalimat penutup atau pesan-pesan untuk kami nih para pemirsa, ya, terutama para kepala sekolah. Mungkin ada konklusi untuk kita semuanya. Beban kepala sekolah memang ini berjangka waktu. Yeah. Tetapi apa yang kita hasilkan, dapatkan ini panjang perjalanannya. Bukan hanya di akhirat, tetapi anak-anak kita yang mendapatkan apa yang kita berikan contoh, Masya Allah itu akan menjadi nilai yang terus tertanam di dalam anak-anak didik kita. Memang kepala sekolah ini berat, tanggung jawabnya berat. Ya, tetapi kalau kita melihat hal itu semua ini ilmu yang bermanfaat dan salah satu amal yang tidak terputus, insya Allah kita akan lalui dengan senyuman, lalui dengan semangat, dan tentunya terus belajar. Baik itu untuk kompetensi profesional kita ataupun kompetensi sosial kita. Bagaimana menata sikap, menata perilaku, mempelajari buku psikologi ini juga penting agar Iya, ya. kita tidak mudah lepas tangan. Ya, Betul, seperti betul. itu. Ya, jadi ini walaupun berat kita tentunya terus belajar karena ada harapan besar untuk anak-anak didik kita dan untuk kita juga semua sebagai kepala sekolah, ada ilmu bermanfaat yang dimana ini tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Amin, insya Allah demikian. Wah, luar biasa konklusinya, pesan-pesan untuk kita semua pemirsa. Kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada obrolan kita pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Sukman. Semoga ilmunya dan apa yang sudah disampaikan itu menjadi berkah untuk Ustadz dan juga menjadi tambahan pengingat untuk kami, menjadi tambahan pengetahuan atau ilmu untuk kami. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin. Kita jumpa lagi kelak di obrolan yang berikutnya dengan siap. tema yang juga menarik. Gitu ya. Siap. Ya, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Hingga saat ini kita terus nanti akan jumpa dengan obrolan-obrolan seputar dunia pendidikan dalam sesi Siniar Edukasi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah.